diskusi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini mengikuti diseminasi yang nanti akan dipandu atau dijelaskan oleh Bapak saya di SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semuanya kebaikan, kenikmatan, kesehatan, sehingga sempat dan mampu menghadiri kegiatan yang insya Allah penuh dengan manfaat seperti pada malam hari ini. Kemudian yang kedua adalah ucapan salawat dan salam tentunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengenalkan kita, mengajak kita sehingga tetap mencintai Islam seperti pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara sebelum memulai pada kegiatan atau acara inti. Acara pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan, kemudian yang ketiga adalah pemaparan materi, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Rusdianto SPD selaku PLH Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Kepada beliau dipersilakan. Mohon izin untuk ya, terima kasih Pak Rusdi. Monggo silakan Bapak. Mohon izin Bapak masih di mute. Ya, voice-nya masih di mute Bapak. Nah, monggo silakan. Terima kasih Bu Ifit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Sayadi selaku narasumber pada malam hari ini, Bapak Ibu undangan, Bapak Ibu Kaprokli, lebih dahulu malah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menghadiri undangan Pak Sayadi pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili dari Ibu Indra pada saat malam pada hari ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat pada Bapak Sayadi yang sudah menjadi calon guru penggerak di SMK Negeri 2 Pamekasan. Semoga nantinya banyak membawa perubahan di SMK Negeri 2 Pamekasan, utamanya nanti di dalam tentang kedisiplinan siswa, utamanya ini harapan siswa. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan nanti yang akan dipaparkan oleh Pak Sayadi yaitu tentang budaya baik atau kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya akan dipaparkan pada malam hari ini bisa diimplementasikan di SMK Negeri 2 Pamekasan sehingga nantinya dapat mengurangi indisipliner para siswa sekalian karena selama ini banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa karena disiplin itu sangat penting sekali
disiplin itu merupakan kebutuhan dasar daripada siswa, jadi bukan hanya untuk kepentingan lembaga, sehingga nantinya para siswa dapat berubah tanpa melalui kekerasan. Karena selama ini kita menganggapnya disiplin itu harus merubahnya dengan kekerasan. Namun ini strategi-strategi baru, metode-metode baru yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sayadi dapat mengena sehingga nanti siswa pun bisa yakin bahwa yang akan dilakukan itu benar. Yang akan dilakukan itu diyakini benar bahwasanya itu merupakan kepentingan nanti ke depan. Itu harapan sekolah, sehingga nanti sesuai dengan yang kemarin saya juga ikut di Bu Vivit, muncul kesepakatan kelas yang nantinya mungkin nanti muncul di peraturan sekolah yang tidak menyimpang, yang tidak melalui dengan cara menjaga dengan pakai kekerasan seperti itu. Kemudian budaya-budaya baik ini juga nanti bisa di istilahnya juga pada guru, pada siswa, utamanya kepada para siswa dulu. Pada bahasa nanti melalui Bapak Ibu Kaprokli, Bapak Ibu guru pengajar, Bapak Ibu wali kelas, nanti bisa disampaikan ke siswanya bahwasanya nanti ada kesepakatan yang diyakini benar dan diyakini nanti itu merupakan suatu kepentingan mendasar dalam rangka juga untuk siswanya dan untuk memajukan SMK Negeri 2 Pamekasan. Kemudian yang terakhir, selamat mengikuti webinar Disiplinasi Budaya Baik pada malam hari ini. Semoga membawa SMK Negeri 2 Pamekasan lebih maju, lebih sukses, dan lebih berkarakter. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih kepada Bapak Rusdianto SPD selaku PLH Kepala SMK Negeri 2 Pamekasan. Baik, selanjutnya langsung saja kepada acara atau kegiatan inti pada malam hari ini. Bapak Ibu, ini dia pemaparan atau penjelasan lebih detail mengenai budaya positif yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Sayadi SPD selaku calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Sekedar informasi, nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang tetap masih akan saya kontrol kegiatannya tentu. Dan untuk kegiatan pemberian informasi ini atau penjelasan dari Pak Sayadi ini akan diplot waktunya sekitar 35 hingga 40 menit ya Pak Sayadi. Betul. Monggo dipersilakan kepada Pak Sayadi. Baik, terima kasih Bu Vivit. Cek audio bisa Bu Vivit ya? Bisa ya? Suaranya mantap Pak, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat melakukan komunikasi, melakukan sharing ilmu meskipun tidak secara tatap muka langsung, akan tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat dari pertemuan kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif yang pada malam hari ini akan saya sampaikan, izinkan saya untuk terlebih dahulu menyapa Bapak Ibu peserta yang kebetulan pada kesempatan malam hari ini itu tidak hanya peserta dari SMK Negeri 2 Pamekasan saja, akan tetapi ada yang lintas sekolah, bahkan ada juga yang lintas lembaga. Gitu. Pada malam hari ini saya
akan menyapa dulu. Yang pertama ada Bapak Slamet Arianto MPD. Beliau saat ini guru SMKN 1 Telanakan. Kemudian ada Ibu Yuli Indrawati SPD MM. Beliau adalah guru SMKN 3 Pamekasan. Kemudian dari SMK 1 Propo itu ada Pak Zeni. Terima kasih Pak Zeni sudah ikut bergabung. Mohon maaf juga mengganggu. Kemudian ada Ibu Rita. Kemudian ada Ibu Dwi, siapa tadi ya? Milianti ya. Kemudian ada juga Bapak Febri Handoyo SPDGR. Beliau adalah dari SMKN 1 Propo. Ya. Kemudian ada yang hadir juga saat ini yang masih aktif sebagai mahasiswa Unira Pamekasan, Mbak Nur Laila. Kemudian dosen Unira juga ikut bergabung di sini, alhamdulillah. Ibu Desi Kurniati Agustina, SPTM AGR, yang saat ini masih aktif sebagai dosen di Unira. Kemudian juga tidak lupa ini ada yang dari wilayah utara, perwakilan dari SMK Putra Bangsa yang memang saat ini adalah terus-menerus melakukan komunikasi dengan SMKN 2 Pamekasan. Dan tak lupa juga kepada seluruh peserta dari guru SMK tercinta SMKN 2 Pamekasan. Terima kasih sudah ikut bergabung. Mudah-mudahan nanti setelah materi yang saya paparkan ada ilmu yang mungkin nanti bisa kita saling sharing. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh moderator Ibu Vivi tadi bahwa saya ada kesempatan kurang lebih 30-40 menit untuk menyampaikan paparan tentang budaya positif ini. Izinkan saya sebelum memaparkan ini juga, saya ingin berpantun sedikit, boleh mungkin Bu Vivit dan teman-teman peserta? Boleh ya? Silakan Bapak. Terima kasih. Oke, biar nggak terlalu tegang juga ini. Iya, betul. Oke, terima kasih. Gini, ayahku seorang petani, punya sawah, punya ladang. Mari belajar malam hari ini, agar besok lebih gemilang. Oke, luar biasa. Berikutnya, hari Ahad Mantap. kita berkemah menuju Cakep. lautan di utara. Walaupun Cakep. belajar di rumah, semangat Cakep. harus membara. Yang terakhir boleh ya? Ini katanya Boleh, kalau apa namanya ganjil sunnah katanya, biar lengkap juga. Oke. Pak Adi, waka kesiswaan. Pak Ridwan, waka kurikulum. Ayo ikuti penuh keikhlasan dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Mantap. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya untuk share materi dulu Bapak Ibu. Sebentar. Mohon maaf, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Sudah terlihat jelas, Sudah. Bapak. Dalam bentuk slideshow, Bu Vivit ya? Oke. Belum? Sudah ya? Silakan. Sudah. Belum? Bapak sudah klik apa belum? Ini sudah kayaknya. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Silakan, Pak Sayadi. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang budaya positif yang pada malam hari ini saya akan menyampaikan secara pribadi. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan kelima dari SMKN 2 Pamekasan. Bapak Ibu, tentu saja dari gambar yang saya tampilkan ini sudah familiar sekali bahwa kita sudah mengenal beliau. Beliau sekalipun sudah pergi, akan tetapi ada beberapa filosofi, ada beberapa ilmu yang mungkin
tidak bisa kita hilangkan sampai saat ini. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Ya. Beliau biasa dengan trilogi pendidikannya. Bapak Ibu mungkin sudah familiar, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya manggon karso tuturi handayani. Itu saya kira sudah familiar sekali, tidak bisa kita hilangkan meskipun dengan perkembangan zaman. Baik Bapak Ibu, menurut beliau bahwa pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya bahwa pendidikan sangat dibutuhkan, paling tidak sebagai pengontrol diri dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pada malam hari ini ada beberapa konsep budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang perubahan paradigma dan stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Mohon maaf, karena nanti juga ada keterbatasan waktu, mungkin dari sekian konsep ini tidak terlalu mendalam, mungkin nanti bisa kita perdalam lagi dalam sesi tanya-jawab. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya budaya positif atau ekosistem positif. Antara guru sebagai pendidik dan siswa sebagai anak didik kita ibaratkan sebagai buah dan guru adalah petani. Jadi ibarat bibit dan buah, pendidik adalah petani yang akan merawat bibit dengan cara menyiangi gulma di sekitarnya, memberi air, memberi pupuk, agar kelak berbuah lebih baik dan lebih banyak. Namun, petani tidak mungkin mengubah bibit jambu menjadi berbuah anggur. Dan sebaliknya, anggur tidak mungkin berubah menjadi jambu. Itulah kodrat alam atau dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan. Dan itu di luar kecakapan dan kehendak kaum pendidik. Sedang pengajaran sendiri itu adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Inilah yang kita harapkan pada akhirnya. Selanjutnya Bapak Ibu, seperti halnya pada saat ini bahwa kita sudah familiar dengan namanya profil pelajar Pancasila. Ya. Yang ini adalah tujuan utama kita, baik sebagai guru maupun mereka sebagai siswa. Yang tidak mungkin dengan cara mudah kita mencapai profil pelajar Pancasila selama dari beberapa tahapan ini belum kita lalui. Ada disiplin positif, ada lingkungan positif yang kemudian bermuara pada buaya positif. Dan terakhir, capaian utuhnya adalah profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, peran guru di sini sangatlah penting. Mereka menjadi pemimpin pembelajaran, serta menumbuh kembangkan budaya positif untuk membentuk lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan ramah yang berpihak pada murid sehingga dapat mewujudkan visi profil Pancasila. Yang di situ sudah tertanam yang namanya disiplin diri, yang merdeka dalam mendisiplinkan dirinya sendiri. Kemudian ini adalah salah satu konsep yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara.
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja untuk mencapai itu semua tidak mudah. Tidak segampang kita membalikkan telapak tangan, Bapak Ibu. Tidak mudah. Karena itu perlu yang namanya perubahan paradigma. Saya contohkan misalnya Bapak Ibu, semisal Bapak Ibu punya sesuatu atau benda yang sangat berharga. Katakanlah misalnya benda itu yang mudah mungkin kita ambil, dicontohkan misalnya kita ambil kertas, kemudian kita gumpal-gumpal sedikit demi sedikit menjadi gumpalan kecil, kemudian kita genggam benda tersebut, ya, dianggap kertas yang kita genggam itu adalah hal atau sesuatu yang sangat berharga, yang tidak boleh, artinya yang sangat kita sayangi, ya, diletakkan di dalam genggaman, kemudian digenggam dengan cara erat. Nah, kemudian di pihak lain ada teman kita atau orang lain yang dengan sekuat tenaga, dengan berbagai macam cara misalnya, meminta benda yang Bapak Ibu pegang, yang Bapak Ibu genggam tersebut. Nah, apa yang terjadi? Kembalikan kepada diri kita. Apakah benda tersebut tetap kita pertahankan di dalam genggaman, atau lebih memilih biarkan saja genggaman itu dilepaskan oleh teman kita atau sahabat kita dengan cara mereka, apalagi ditambah misalnya kita masih punya rasa sosial sehingga diberikanlah benda yang sangat berharga itu. Itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini perlu kita ketahui adanya teori kontrol atau ilusi kontrol. Di antaranya ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, inilah Bapak Ibu paradigma yang saat ini menjebak kita. Bahwa katakanlah kita sebagai orang dewasa memiliki hak penuh untuk anak kecil. Atau katakanlah kita sebagai guru mempunyai hak penuh untuk memaksakan kehendak kepada murid kita. Nah, inilah salah satu paradigma yang mungkin dan harus saya kira harus dihilangkan. Nah, ini Bapak Ibu sebagai sebuah perbandingan. Sebuah perbandingan bahwa perlu adanya perubahan paradigma. Ada stimulus respon, teori kontrol. Misalkan kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Nah, kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini. Jadi ada beberapa perbandingan yang seharusnya masuk ke perubahan paradigma itu. Ya, yang terakhir misalnya model berpikir menang atau kalah itu di stimulus respon. Kemudian di teori kontrolnya sendiri ada perlu adanya perubahan paradigma bahwa model berpikir menang-menang. Nah, itu yang merupakan perubahan paradigma. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ini sepele bagi kita dengan kata-kata disiplin. Ya, disiplin apa yang terlintas di pikiran kita Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan kira-kira definisi disiplin itu apa Bapak Ibu ya? Taat dan patuh, Pak. Gimana Bu? Ibu siapa Bu? Mohon izin, boleh saya menjelas sebentar Pak Sayadi? Monggo Bu, ini silakan Bu Vivit. Mohon untuk para peserta mohon izin, jika ingin bertanya bisa menggunakan fitur yang ada di bawah, poin di reactions. Jadi nanti bisa raise hand dulu agar nanti Pak Sayadi tahu siapa yang sedang
berusaha untuk memberikan ide atau pendapatnya. Mohon izin ya Bapak Ibu. Kemudian dimohon juga untuk Bapak Ibu sekalian agar bisa menonaktifkan suara mikrofonnya agar kegiatan diskusi pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Monggo silakan Pak Sayadi. Ya, saya persilakan Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kalau kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa ya yang ada di pikiran kita? Itu ada yang raise hand, Bu Vivit? Monggo silakan. Pak Sayadi bisa langsung ambil alih. Siap. Silakan Pak Adi. Monggo Pak Adi, silakan Pak Adi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya disiplin itu adalah suatu kondisi seseorang yang selalu patuh dan taat terhadap aturan, yang patuh terhadap koridor yang sudah ditentukan. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Intinya kalau disiplin menurut Pak Adi itu adalah kepatuhan Pak Adi ya. Kepatuhan. Siap. Mungkin Ibu Iva mungkin satu lagi Bu Iva. Menurut Bu Iva. Kalau menurut saya Pak, disiplin itu adalah suatu kegiatan yang patuh Pak, patuh dan taat sehingga kegiatan itu bisa merubah perilaku kita atau perilaku orang lain. Baik, gitu, Baik, terima kasih Bu Iva. Ya, pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Pak Adi dan Bu Iva itu sama, bahwa disiplin bisa didefinisikan adalah kepatuhan atau ketaatan kita terhadap suatu aturan kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian disiplin dan hukuman apakah artinya sama ataukah berbeda? Bapak Ibu, dan mengapa kalau disiplin dan hukuman itu berbeda? Mungkin bisa dari Bapak Ibu sekalian, apakah disiplin dan hukuman itu berarti sama ataukah berbeda Bapak Ibu? Pak Adi lagi. Oke, silakan Pak Adi. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya disiplin dengan hukuman tuh jelas berbeda. Tadi disiplin sudah dijelaskan. Mungkin hukuman itu merupakan konsekuensi dari disiplin tadi. Itu Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Adi. Ini juga ada dari Bu Eva Widada, saya persilahkan. Terima kasih Pak Sayadi. Bisa kedengar ya Pak Sayadi ya? Siap, sudah Bu Eva sudah. Ya, kalau masalah apakah ada perbedaan antara disiplin sama hukuman, jelas beda. Dari katanya pun sudah pasti beda. Kalau disiplin itu seperti yang dijelaskan sudah sama Pak Adi dengan Bu Iva, yaitu suatu kepatuhan terhadap suatu aturan yang telah ditetapkan. Kalau hukuman itu merupakan salah satu bentuk tindakan yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin tersebut. Demikian Pak Sayadi, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Adi dan Bu Eva sudah memberikan pandangan tentang atau perbedaan antara disiplin dan hukuman. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, menurut beberapa ahli bahwa disiplin itu berarti bisa diartikan sebagai belajar. Nah, kata ini juga dengan catatan disiplin diri dari murid-murid. Nah, tujuannya ini adalah membuat orang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan
betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Adi dan Bu Iva tadi. Kecenderungannya bahwa menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan dengan konsep berikutnya tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada motivasi eksternal. Nah ini, konsep ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Ini dari eksternal. Kemudian berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau institusi apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya. Nah, yang terakhir, untuk motivasi eksternal tujuan disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Itu beberapa teori tentang perilaku manusia. Perlu kita ingat bahwa Bapak dan Ibu sekalian bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Paling tidak kita merubah paradigma yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa dengan kekinian itu kita perlu merubah beberapa paradigma yang selama ini menjebak kita. Ini sesuai dengan konsep yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi besar kita, bahwa untuk mencapai budaya positif, tentu saja ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, yaitu peraturan kelas. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, lingkungan positif. Kemudian yang keempat, budaya positif. Nah, tentu saja kalau misalnya kita ingin meyakinkan atau membuat keyakinan kelas, tentu saja dimulai dengan peraturan kelas dulu. Siapa yang mengkonsep? Tentu saja kita yang harus mengkonsepnya sebagai guru. Nah, kemudian yang kedua, setelah peraturan kelas tercapai atau dibuat, maka terbentuklah keyakinan kelas yang sebagai hasil dari sosialisasi atau penyampaian kita kepada para murid. Kemudian setelah keyakinan kelas tercapai, maka lingkungan positif juga akan tercapai. Setelah lingkungan positif tercapai, maka saya yakin bahwa budaya positif itu juga akan tercapai, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, ini konsep berikutnya tentang keyakinan kelas dan hukuman. Pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, sebagai jabarannya, mengapa harus datang ke sekolah lewat waktu, tepat waktu misalnya? Kemudian berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, dan seterusnya. Nah, ini dua perbedaan. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Perbedaannya? Yang pertama misalnya, kalau di peraturan itu selalu, misalnya saya contohkan, misalnya di perpustakaan tertulis atau ada tulisan selalu kembalikan buku pada tempatnya misalnya. Ini dalam keyakinan kelas itu dalam bentuk tanggung jawab. Itu salah satu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini kalau para siswa sudah memiliki rasa tanggung jawab, saya yakin sekalipun tidak ada tulisan di perpustakaan kembalikan buku ke tempatnya, karena ada rasa tanggung jawab, mereka pasti akan mengembalikan ke tempat semula. Kemudian seterusnya, yang terakhir misalnya juga, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalau dalam bentuk keyakinan kelas, ini lebih dekat kepada untuk keselamatan dan keamanan. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa keyakinan kelas yang kebetulan sudah saya laksanakan tidak hanya pada saat sekarang ini, akan tetapi sudah beberapa tahun kemarin, hanya saja mungkin penamaan atau penyebutannya saja yang berbeda.
Baik Bapak Ibu, sambil lalu untuk menghemat waktu saya perjelas misalnya, ini adalah kebiasaan saya dan pada umumnya di TBSM, kebetulan saya di komunitas TBSM, ada beberapa keyakinan kelas yang saat ini namanya memang keyakinan kelas. Kalau dulu saya lebih menyebutnya sebuah kontrak pendidikan. Kontrak pendidikan yang saya buat dalam bentuk lembaran, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu siswa yang diwakili oleh ketua kelas, kemudian di sebelah lagi adalah tanda tangan saya sebagai pengajar. Nah, misalnya keyakinan kelas yang sudah saya biasakan, yang pertama adalah mereka harus memakai wear pack dan APD lainnya. Ini adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh dilanggar, yang harus diikuti Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, berdoa, baik mau memulai maupun mengakhiri kegiatan KBM. Selanjutnya, apabila ada siswa yang terlambat masuk, tidak boleh langsung ikut bergabung dengan siswa yang tidak terlambat. Akan tetapi harus ada pemberitahuan dulu kepada guru. Berikutnya, keyakinan kelas yang berikutnya adalah alat bahan dipinjam untuk kebutuhan praktek itu harus sepengetahuan guru, pengajar, dan tulmen. Tidak boleh ngambil sembarangan, karena di situ sudah disiapkan lembar pinjam dan kembalikan alat. Berikutnya, keyakinan kelas yang saya biasakan adalah alat bahan praktek tidak boleh cacat atau rusak, karena ada konsekuensinya, yaitu harus diganti. Dengan catatan, apabila cacat atau rusak, apabila dalam pemakaiannya itu tidak sesuai SOP. Akan tetapi kalau sesuai SOP, rusak atau cacat, karena memang sudah usianya bisa jadi begitu, maka tidak perlu diganti. Berikutnya, setelah selesai atau berakhir kegiatan KBM, maka kondisi ruang praktik harus kembali bersih. Hal ini untuk kegiatan KBM berikutnya atau besoknya itu anak-anak atau siswa sudah siap dengan KBM, tidak perlu bersih-bersih ulang. Kemudian yang ketujuh, untuk evaluasi atau penilaian, ini saya sampaikan bahwa ada dua, baik teori maupun praktek. Teori dan praktek ini juga dibagi dua, ada yang sifatnya individu dan bersifat kelompok. Berikutnya, sebagai konsekuensi dari evaluasi atau lanjutan dari evaluasi adalah remedi atau perbaikan nilai. Hal ini untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada mereka bahwa apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan ada konsekuensinya, misalnya dalam bentuk penilaian atau capaian pembelajaran. Jadi antara satu persatu dari siswa tersebut bisa jadi tidak sama. Dan yang terakhir, sebagai tambahan dari keyakinan kelas, ada bagian tertentu atau materi tertentu yang saya wajibkan untuk mereka membuat tugas akhir sebagai rasa tanggung jawab mereka di akhir kegiatan. Baik, dan biasanya ini saya lakukan secara kelompok Bapak Ibu sekalian. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini beberapa perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi Bapak Ibu. Halo, mohon izin Bu Vivit. Ya Pak Sayadi. Waktu yang disiapkan masih ada mungkin atau gimana, masih tersisa Bu? Bapak? Ya. Nanti jika sudah akan di detik-detik terakhir akan saya ingatkan Pak Sayadi. Monggo. Baik, terima kasih Bu Vivit. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini ada beberapa perbedaan antara hukuman dengan sanksi atau konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu lebih mendekati kepada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan untuk sanksi, itu sesuatu yang harus terjadi. Berikutnya, perbedaan yang berikutnya adalah hukuman akan membuat anak sakit.
baik fisik maupun non-fisik, baik untuk jangka pendek maupun jangka lama, waktu lama. Sedangkan untuk sanksi, itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu saja Bapak Ibu. Kemudian, hukuman berikutnya, anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan sanksi, anak menghargai disiplin. Artinya, atau dalam hal ini, hukuman itu siswa akan sangat membenci sekali. Kenapa harus ada peraturan? Mengapa harus ada kedisiplinan? Makanya di situ akan lebih bagus lagi atau baik lagi kalau misalnya dalam sanksi ini atau konsekuensi ini anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman perbedaannya dengan sanksi itu berupa paksaan. Sedangkan untuk sanksinya, sanksi adalah itu stimulus. Berikutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan untuk sanksi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi tidak perlu ada pemaksaan juga di situ. Hukuman, konsep diri yang buruk itu adalah hukuman. Konsep diri yang baik itu adalah sanksi. Nah, Bapak Ibu, seringkali saya sampaikan di forum-forum yang saya ikuti bahwa saya sangat tidak setuju bahwa hukuman itu dilakukan dalam sebuah pendidikan atau sebuah lembaga pendidikan. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju kalau misalnya itu dalam bentuk sanksi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena menurut saya hukuman itu lebih mendekati atau lebih dekat kepada perbuatan kriminal. Itu hukuman. Akan tetapi kalau sanksi ini adalah sebagai bentuk konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, konsep berikutnya tentang budaya positif adalah kita perlu tahu bahwa kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar. Ya, ada 4 kebutuhan dasar yang mau tidak mau, sadar atau tidak sadar bahwa ini adalah kebutuhan dasar manusia yang mungkin saat ini terabaikan. Yang pertama, misalnya power, ya. Power kalau kita artikan itu adalah kekuatan atau kekuasaan. Nah, dalam hal ini bisa didefinisikan bahwa power ini adalah kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, sehingga menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas prestasi dan keterampilan yang kita punyai. Power itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu freedom, atau boleh kita katakan sebagai sebuah kebebasan Bapak Ibu. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk bebas. Ya. Kebutuhan misalnya akan kemandirian, kebutuhan misalnya untuk otonomi, kemudian kebutuhan untuk memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup kita. Itu kurang lebih pengertian dari freedom atau kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah fun atau kesenangan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kebutuhan dasar manusia ini bahwa kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, misalnya bermain dan tertawa. Ini tidak bisa, makanya sebuah kesenangan itu tidak boleh kita larang karena adalah kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu adalah kebutuhan dasar manusia tentang cinta kasih sayang. Wah, ini cinta kasih sayang Bapak Ibu. Jangan hanya cinta, tapi ada kasih sayangnya juga. Nah, kebutuhan ini
adalah kebutuhan yang sifatnya psikologis. Ya. Kebutuhan psikologis, misalnya kebutuhan untuk mencintai ya, dan memiliki atau meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Itu adalah beberapa bentuk kebutuhan manusia dalam hal cinta kasih sayang, Bapak Ibu. Berikutnya konsep tentang budaya positif berikutnya yaitu tentang posisi kontrol. Izin Pak Sayadi. Iya. Mengingatkan waktu tersisa 8 menit, nggih. Siap. Ya, makasih Bu Vivit. Baik, saya persingkat saja Bu Vivit. Ini ada beberapa posisi kontrol Bapak Ibu yang saya kira tidak perlu saya perjelas. Saya ambil poinnya saja bahwa di situ di bagian motivasi itu ada guru berbuat, guru berkata, hasil dan seterusnya. Kemudian ada kelompok identitas gagal atau kontrol dari luar. Kemudian kelompok berikutnya tentang identitas berhasil atau sukses. Kemudian kelompok berikutnya identitas berhasil atau sukses kontrol diri. Saya kira tidak perlu saya bahas satu persatu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya. Nah, saya ke restitusi atau segitiga restitusi. Nah, restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut gagasan pada tahun 2004, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya, ini adalah bentuk atau skema atau dari segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Ya, dari segitiga restitusi, bahwasanya di bagian dalam di bagian segitiga restitusi ada 3 poin penting Bapak Ibu. Ya, yang pertama tentang validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan tentang keyakinan. Berikutnya Bapak Ibu, ini ada 9 ciri restitusi yang tidak perlu saya sampaikan, mungkin bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini ada beberapa, ada beberapa bagian dari segitiga yang tadi sudah saya sampaikan di bagian dalam itu. Ada di bagian ini ada 3 bagian penting dari restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam hal ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Artinya mereka tidak perlu menghukum diri bahwa pada saat gagal, ya sudah saya gagal misalnya seperti itu. Kemudian tidak ada niatan untuk merubah diri. Saya kira ini sangat penting menurut saya Bapak Ibu. Misalnya kita sebagai guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah. Nah, ini sebagai untuk menetralkan bahwa posisi anak pada saat posisi salah itu tidak perlu menghukum diri dengan cara beberapa yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Bukan malah pada saat siswa kita merasa bersalah kemudian kita tambahkan bahwa dan menuduh mereka memang bersalah. Hal inilah yang perlu mulai hari ini perlu kita hindari Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, restitusi yang kedua yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Artinya ini ada hubungannya dengan yang tadi sudah saya sampaikan sebagai sebuah kebutuhan pokok dari manusia. Nah, misalnya siswa kita dalam posisi
perlu validasi tindakan yang salah. Misalnya bisa kita sampaikan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, itu. Ini artinya juga menguatkan mereka bahwa kita sebagai guru perlu ada penghargaan, perlu ada reward meskipun tidak harus dalam bentuk benda atau fisik, Bapak Ibu. Mereka tidak semata-mata butuh fisik, tidak semata-mata butuh benda, tapi mereka juga butuh pengakuan bahwa saya sebagai siswa juga bisa berbuat yang mungkin selama ini guru belum pikirkan. Ya, bisa jadi seperti itu. Makanya perlu diberikan sebuah penghargaan Bapak Ibu. Kemudian restitusi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, bisa kita sampaikan bahwa apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Misalnya begitu. Kemudian misalnya juga bisa dilanjutkan, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, ini juga sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru lebih mengedepankan kebutuhan dari manusia lain, dalam hal ini adalah siswa. Itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan. Yang kedua, kesediaan dan usaha murid untuk mau memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, pemecahan masalah yang sebisa mungkin relevan. Yang keempat, tanyakan kapan akan merubah identitas gagal menuju identitas sukses. Berikutnya Bapak Ibu, saya atau kita semua pasti berharap bahwa ada harapan yang dengan kita mengikuti kegiatan pada malam hari ini, harapannya adalah mari bersama-sama kita terus-menerus untuk bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk mengakhiri dari penyampaian materi tentang budaya positif. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, akan tetapi apa yang bermanfaat, baik bagi diri kita maupun lingkungan sekitar kita. Kurang lebih, mohon maaf. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaiannya, juga sangat detail begitu. Terima kasih Bapak Sayadi. Dan poin pentingnya adalah kontrol seorang guru ini menjadi sangat dibutuhkan dalam pembentukan karakter-karakter baik dari para murid-murid kita. Jadi bisa nantinya membentuk budaya positif di kelas, di luar kelas, di sekolah pun juga di luar sekolah, begitu Pak Sayadi ya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mohon Bapak Ibu jika ada pertanyaan, ada saran, kemudian ada masukan begitu berkenaan dengan pemikiran dan juga hasil dari pembahasan yang sudah diberikan oleh Pak Sayadi, boleh Bapak Ibu menggunakan fitur yang ada di bawah. Ini ada fitur raise hand, Bapak Ibu bisa klik di situ untuk mengantri memberikan pertanyaan kepada Pak Sayadi selaku narasumber pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan plot dulu waktunya, sekitar 20 menit kita akan melakukan sesi diskusi pada malam hari ini. Silakan untuk penanya pertama ada Ibu Iva. Silakan Bu Iva pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Selamat malam Pak Sayadi. Malam Bu. Ya, paparan yang sangat luar biasa sudah saya ikuti dari awal sampai akhirnya ini Pak. Sehingga saya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan Pak. Tadi
di awal itu ada filosofinya tentang Ki Hajar Dewantara ya Pak ya. Iya, Bu. Bahwasanya kalau mudah-mudahan saya tidak salah mendengar, pendidikan sebagai pengontrol diri. Tadi ada disebutkan di situ bahwasanya pendidikan sebagai pengontrol diri. Tentunya yang diharapkan itu kontrol diri yang baik Pak ya. Tapi pada dasarnya kadang-kadang orang yang semakin berpendidikan juga kontrol dirinya juga tidak baik kadang-kadang belum bisa mengontrol dirinya sehingga tidak bisa menciptakan budaya positif. Bagaimana Pak caranya supaya pendidikan itu bisa membuat kontrol diri kita menjadi baik sehingga kita bisa menciptakan budaya positif dengan teori-teori yang sudah ada dari Ki Hajar Dewantara. Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Sayadi menanyakan bagaimana sih caranya penerapan agar budaya positif bisa betul-betul diimplementasikan dengan baik begitu Pak dengan beberapa hal yang sudah dipaparkan tadi. Monggo mungkin bisa langsung dijawab atau seperti apa Pak Sayadi? Boleh izin saya Bu Vivit? Kalau misalnya boleh dari teman-teman peserta mungkin punya ini Bu jawaban terlebih dahulu sambil lalu biar apa namanya biar suasana juga tidak ini Bu biar lebih meriah dan dinamis ya betul biar dinamis. Baik, biar dinamis kalau kata Pak Sayadi. Betul. Baik. Izin Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin mencoba untuk berbagi pendapatnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu Iva tadi. Ada Pak Adi, luar biasa. Monggo, silakan Pak Adi. Persilakan. Mohon izin Bu Vivit, salah arti. Saya ingin bertanya bukan menanggapi dari Bu Iva. Mohon maaf. Kalau gitu ngantri dulu ya Pak Adi ya. Baik, ada Ibu Yuli Indrawati. Ibu Yuli, silakan. Pak Sayadi ingin suasana diskusi pada malam hari ini terkesan begitu lebih meriah begitu. Betul. Jadi ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang diberikan oleh teman-teman peserta yang lain untuk menanggapi dari pertanyaan pertama dari Ibu Iva. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan dari Pak Sayadi yang ini mohon maaf ini saya tidak mengaktifkan video karena sambil tiduran. Iya Bu. Kondisi memang agak kurang fit. Sedikit mungkin memberikan tanggapan apa yang ditanyakan oleh Ibu Iva. Ya. Intinya bahwa pendidikan itu tidak menjamin perilaku positif begitu kalau saya tidak salah menyimpulkan. Saat ini memang sebetulnya dalam pendidikan itu sendiri, khususnya kita, kejuruan ya, pendidikan kejuruan. Memang sejak dini kita harus menanamkan apa yang namanya soft skill. Ada dua sebetulnya, hard skill dan soft skill. Soft skill ini memang harus betul-betul kita tanamkan sejak dini, sehingga pada saatnya nanti, setinggi apapun pendidikan seseorang, kalau tertanam dalam dirinya itu soft skill-nya sudah bagus, attitude-nya sudah bagus, maka insya Allah juga perilakunya juga akan bagus. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli tadi ya? Ibu Yuli, betul. Iya, dari betul. SMK 3. Dari SMK 3 SMK 3 Pamekasan. Terima kasih banyak Ibu Yuli. Tadi menyatakan bahwasanya soft skill ini bagus. Kalau soft skill-nya bagus, nanti attitude-nya bagus. Gitu. Jawaban dari Ibu Yuli luar biasa, singkat, padat, jelas dan ngena gitu. Baik, bagaimana mungkin ada teman-teman yang lain ingin membantu memberikan pandangannya terkait dengan pertanyaan dari Ibu Iva? Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini kayaknya ada juga yang raise hand, Mbak. Ada nggak itu? Pak Adi ini mau nanya atau memberikan?
Saya agak ngeri deh nih, ini kira-kiranya. Nyampur ya, Mau nyampur. nanya. Nanti Masih kalau mau turun nanya. tangan saya dikira tidak nanya. Siap, siap. Siap tak Saya turunkan dulu. khawatir. Takut capek. Iya Pak, saya khawatir dari tadi Bapak respon terus, nanti Iya, tangannya kasih ya. capek, susah saya. Kelihatan Saya pasrah bingung gitu gimana ya. menjelaskan ke Pak Lutfi Kelihatan Sudah saya nanti ya. turunkan. Baik, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada satu lagi yang ingin memberikan pendapat, atau mungkin langsung bisa dijawab oleh Pak Sayadi. Bagaimana Pak? Baik, kalau nggak ada lagi Bu Vivit, Monggo silakan. ini saya sharing aja Bu Vivit ya. Mudah-mudahan Nggih. jawabannya juga sesuai dengan harapan. Ya. Kalau boleh diperjelas lagi mungkin pertanyaannya, saya agak ngambang ini. Baik, tadi, monggo Bu Iva ingin Ya, langsung saja menjelaskan, monggo silakan. Yang dimaksud Pak Siedi yang diperjelas lagi saya atau Bu Vivit? Maksud saya. boleh Pertanyaan dari dari Bu Iva maksudnya Bu. Iya. Atau Bu Vivit juga sudah nangkap. Saya kalau penangkapan saya gini, bahwa Ya, pendidikan itu bisa mengontrol diri gitu ya, Bu Iva ya? Ya. Ah. Itu dalam artian kontrol diri yang baik dan yang tidak baik kan gitu Pak adanya. Iya. Namun yang banyak kita dapati walaupun soft skill attitude-nya baik, kadang-kadang kita itu terbawa oleh emosi. Walaupun kita dengan kondisi yang tidak baik itu Pak, kita juga bisa terbawa emosi gitu Pak. Sehingga pendidikan yang kita miliki itu akhirnya juga tidak bisa mengontrol diri kita gitu Pak. Bagaimana Pak caranya dengan teori-teori yang sudah dipaparkan tadi menciptakan budaya positif itu Pak? Baik Bapak Ibu, kurang lebih saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Iva itu bahwasanya pendidikan tidak menjamin seutuhnya untuk bisa untuk mengendalikan atau mengontrol diri gitu Bu Iva ya? Iya. Iya, baik. Saya sadar apa yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi, bahwasanya kita sebagai manusia, bahkan lebih kita sebagai sebagai seorang guru atau pendidik, yang di situ memang kita dituntut untuk selain untuk among juga bisa lainnya, atau paling tidak kita sebagai guru itu bisa menjadi contoh tauladan yang baik. Seperti yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi, bahwa kita tidak hanya membutuhkan atau yang kita transfer ke siswa itu atau orang lain, dalam hal ini siswa, itu tidak cukup hanya sebatas hard skill saja, tapi soft skill juga sangat penting. Saya teringat kemarin itu bahwa pada saat saya mengikuti job fair di Malang itu disampaikan oleh seorang konsultan bahwa ini ada dua siswa alumni gitu ya, yang tidak saya sebutkan dari alumni mana, ini sama-sama mengikuti rekrutmen dan dua-duanya baik yang soft skill-nya bagus maupun yang hard skill-nya bagus. Jadi di antara dua siswa ini, di antara dua alumni ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Di siswa yang pertama itu adalah soft skill-nya yang menonjol, yang siswa kedua ini malah hard skill-nya yang lebih menonjol. Mereka yang kedua ini malah mengabaikan tentang soft skill-nya. Akan tetapi apa? Pada saat mereka sudah terekrut, kemudian sama-sama bekerja, malah yang bertahan sampai saat ini itu adalah yang memiliki hard skill yang menonjol. Akan tetapi pihak perusahaan tersebut memiliki keyakinan bahwa dengan berjalannya waktu mereka akan bisa merubah
dari siswa yang sudah terekrut meskipun soft skill-nya rendah. Nah, dalam hal ini tentu saja kontrol diri itu memiliki berbagai fungsi dan manfaat bagi kehidupan siswa atau murid. Jadi siswa yang memiliki kemampuan untuk mengontrol diri akan menampilkan diri sebagai individu yang mampu berinteraksi dengan baik. Akan tetapi juga kita sebagai guru, ini tentu saja apa yang disampaikan oleh Bu Iva tadi, bagaimana caranya untuk kita sebagai guru itu bisa mengontrol diri. Yaitu tadi Bapak Ibu, yang pertama kita harus punya acuan bahwa kita sebagai guru menjadi contoh tauladan bagi mereka. Jadi kalau misalnya seorang guru saja sudah tidak bisa mengontrol diri, apa jadinya? Karena bagi saya, menurut saya, siswa itu akan lebih mudah meniru daripada membaca. Ya. Jadi pertama kali memang harus kita sebagai guru itu harus bisa mengontrol diri. Kemudian juga bisa menempatkan diri. Jangan sampai misalnya dalam bentuk perkataan menyampaikan dengan kalimat yang tidak baik untuk didengar misalnya. Karena seringkali kita tidak bisa kita pungkiri, misalnya juga di antara guru kita malah manggilnya, mohon maaf, itu nama misalnya, mohon maaf misalnya Udin misalnya. Padahal di sekitar itu ada siswa, dan menurut saya itu kurang baik Bapak Ibu. Lebih baik kalau bisa kita buat formal saja, misalnya Bapak, kalau misalnya tidak perlu memanggil Bapak Udin misalnya. Baru kalau misalnya di luar lembaga mungkin tidak ada masalah, mungkin begitu Bu Iva, mungkin bisa ada tambahan. Iya, ya cukup Pak, bagus Pak jawabannya. Jadi memberikan contoh dulu gitu ya Pak ya. Iya Bu. Ya, terima kasih Pak, jawaban yang luar biasa Pak, saya paham. Itu tadi juga ada yang raise hand Bu Vivit ya. Jadi inti dari jawaban Pak Sayadi ada dua punya acuan sebagai dan baik Bapak Ibu sekalian masih bersama saya di room ini. Oke. Mendengar suara saya Bapak? Mohon izin, Bapak Ibu sekalian masih ada di room? Ada. Pak Iya, Sayadi, bisa. mohon izin. Bisa. Ada. Bisa. Maaf, ini Sedikit- jaringan saya. Sedikit putus-putus ya. Jaringan saya. Mohon maaf ya. Ya, baik. Tadi yang saya tangkap adalah bagaimana kita mengontrol adalah intinya punya acuan sebagai tauladan untuk murid, dan kemudian juga bisa menempatkan diri, kemudian acuannya adalah sebagai kontrol ucapan begitu ya Bapak ya, sehingga nanti berimbas begitu. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian ingin ada yang menambah atau dicukupkan saja untuk pertanyaan dari Bu Iva ini? Apakah bagaimana Bu Iva? Ada responnya? Sudah cukup bagus Ibu, sudah paham saya Bu. Baik, terima kasih banyak. Pak Sayadi, Pak Say? Ya, silakan. Boleh. Pertanyaan yang pertama dari Pak Rozak. Apakah harus diberlakukan reward and punishment di dalam kelas? Karena yang dipaparkan hanya punishment-nya saja tadi. Ini kira-kiranya gimana nih? Gimana Bu? Sebentar Pak Adi ya. Gimana Bu? Oke. Suara saya terdengar Bapak? Apa jelas terdengar? Ini putus.
tersendat. Gimana? Suaranya Sebentar, putus Pak. nyambung. Sebentar. Ya, gimana? Suaranya Bu Vivi tuing-tuing. Sebentar. Gimana, Bu? Mohon izin sebentar, saya ingin berganti device sebentar, Pak. Oke. Mohon izin suara saya apa terdengar ya? Kok menggaung suaranya, Bu Fit? Ya, sebentar. Saya menggunakan dua device. Mohon maaf sebelumnya. Ya, ini Egonya dikecilin mungkin. ada efek yang enggak ini ya. Bagaimana sekarang, Pak? Sudah, saya kira bersih sudah, jernih. Baik. Mohon maaf, tadi saya menggunakan dua device. Bersih tapi kecil. Ya, kecil. Kedengaran suaranya? Nggak dengar. Nggak dengar suaranya. Cek, Bapak Ibu, apa ini terdengar? Sudah, Bu. Baik. Mohon ini untuk diizinkan saya membaca salah satu pertanyaan, Pak, dari Pak Rozak, nggih. Boleh ya, Pak ya, dari kolom chat. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya, baik. Pertanyaan adalah, apakah harus diberlakukan reward dan punishment di dalam kelas? Karena yang dipaparkan hanya punishment-nya tadi. Bagaimana tanggapan Bapak, Pak Sayadi? Boleh saya izin juga, Bu Vivi? Monggo. Mungkin di antara teman-teman yang lain juga bisa Baik, menjawab. mungkin teman-teman atau peserta yang lain ingin memberikan pendapatnya, Apakah silakan. perlu diberlakukan reward ya? Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang ingin memberikan pendapatnya terkait dengan pertanyaan ini? Apa harus diberlakukan reward and punishment? Apakah harus diberlakukan reward and punishment gitu? Dalam erat kaitannya adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik Pak Adi ini mau nanya atau? Muncul lagi. Saya mau nanya. Saya Bu Vivit. Monggo, silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Sedikit mungkin membantu, siapa tahu diterima dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rozak ya. Rozak. Rozak yang Pak ini Rozak mesin. SM. Yang SM. Oh, SM. Yang SM ya, Pak. Yang SM. Menurut saya begini. Reward pasti. Jadi reward itu diperbolehkan menurut saya untuk memotivasi anak atas perilaku baik yang sudah dilakukan. Sedangkan punishment menurut saya tidak perlu. Karena mulai tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sayadi bahwa kita tidak boleh melakukan tindakan berhukuman. Tapi penyelesaiannya lebih pada kita menerapkan segitiga restitusi tadi. Jadi itu saja mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Kalau reward mungkin pasti ya harus diberikan. Kalau saya rasa mungkin reward ini tidak harus berupa barang ya Pak ya. Ucapan seperti puji-pujian, bukan puji-pujian ya. Pujian maksud saya ke puji-pujian. Pujian kepada anak ketika melakukan sesuatu yang baik mungkin bisa dikategorikan sebagai reward. Begitu ya Pak Adi ya? Siap, betul.
Oke. Iya. Bagaimana Pak Sayadi akan menambah? Ya, saya tambahkan Bu Oke, Vivit. silakan Saya Pak. sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Sedikit saya tambahkan bahwasanya reward atau penghargaan kepada siswa terutama yang menurut saya dengan seusia mereka perlu sesuatu yang diakui. Tentu saja yang positif. Ya, tentu saja yang positif. Nah, karena itu bentuk penghargaan itu saya setuju tidak harus dalam bentuk benda atau barang, akan tetapi dalam bentuk kalimat atau ucapan saja mereka sudah membuat mereka lebih semangat lagi, bisa menumbuhkan kepercayaan diri mereka menjadi lebih kuat misalnya. Kemudian juga dalam hal belajar mungkin misalnya mereka ada seorang siswa misalnya ada siswa yang mungkin lebih kemampuan dibandingkan yang teman lainnya, kemudian kita akui bahwa mereka memang mempunyai kemampuan dibandingkan yang lain, itu sedikit saja ucapan kamu luar biasa, kamu misalnya sangat terampil dan lain sebagainya, mereka pasti akan senang, minimal senang. Kemudian paling tidak mereka juga punya keinginan untuk lebih memberikan sesuatu yang lebih. Nah, gitu. Kemudian kenapa di sekolah itu tidak kita berlakukan hukuman? Nah, itu tadi Bapak Ibu. Saya tidak setuju kalau di sekolah itu diberlakukan yang namanya hukuman, akan lebih mengena menurut saya kalau dalam bentuk sanksi saja atau konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sesuatu yang terjadi karena misalnya memang tanpa kesengajaan kita, ya. Misalnya tanpa sengaja kita menjatuhkan gelas misalnya, itu tanpa sengaja, itu dalam bentuk sanksi. Bukan berarti pada saat kita menjatuhkan gelas guru misalnya kemudian kita dihukum, di push up dan lain sebagainya, itu saya kurang setuju. Artinya bahwa hukuman jangan sekali-kali kita pakai atau kita gunakan di dalam sebuah lembaga pendidikan, karena menurut saya itu sangat tidak mendidik. Itu mungkin Bu Vivit. Baik, terima kasih Pak Sayadi, pemaparannya luar biasa. Saya rasa juga cukup. Mudah-mudahan Pak Rozak masih ada di room ya untuk bisa mengikuti dan juga menerima jawaban dari Pak Sayadi. Baik, tentu tadi jawaban Pak Sayadi kalau misalkan memang ini jangan punishment dulu deh, jangan ada hukuman begitu ya Pak ya. Betul. Lebih baik kita berikan konsekuensi saja dari apa yang menjadi aksi indisipliner yang dilakukan oleh anak-anak seperti itu. Yep. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu sekalian ingin bertanya kepada Pak Sayadi malam hari ini, dipersilakan. Baik, silakan Ibu Yuli Indrawati. Baik, terima kasih untuk yang kedua kalinya mungkin. Ini kaitannya dengan tadi yang sudah disampaikan terkait dengan punishment, kemudian ada reward Pak ya. Yang ingin ditanyakan, selama ini saya sudah menerapkan mungkin apa yang dicontohkan Pak Sayadi tadi, di kelasnya ada istilahnya kontrak siswa ya Pak ya, kalau tidak salah tadi yang di video. Keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas. Kemudian Pak Sayadi menyebutnya mungkin sebelumnya ada kontrak pendidikan ya. Iya, kontrak pendidikan. Iya. Kalau saya mungkin pakai istilah sebelum adanya Merdeka Belajar dan sebagainya ini, saya menggunakan istilah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ya. Yang ingin saya tanyakan, saya memang buat kesepakatan kelas. Salah satunya adalah jika kelas saya masuk kelas dalam keadaan kotor, saya tidak akan masuk. Saya tetap berdiri di luar kelas. Kemudian yang kedua, jika ada yang terlambat 10 menit, saya sudah di dalam kelas,
siswa yang terlambat ini, saya minta untuk berdiri di depan kelas sebanyak menit yang dia tinggalkan. Artinya kalau 10 menit, saya minta mereka untuk dia untuk berdiri di depan kelas selama 10 menit. Dan ini sudah disepakati di kelas. Seandainya ini terjadi atau saya lakukan, apakah ini termasuk punishment, Mbak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuli. Pertanyaannya tadi sudah sangat jelas, Pak Sayadi, atau mungkin mau langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Yuli? Iya. Silakan. Kalau di antara teman-teman nggak ini, mungkin saya bisa jawab Bu Vivit ya. Monggo, silakan. Oke, makasih. Seperti yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi, bahwasanya kalau dulu sebelum ada Merdeka Belajar, itu Bu Yuli menamainya kesepakatan kelas, Bu ya? Iya. Iya, kalau saya dulu saya namakan itu kontrak pendidikan. Kontrak pendidikan. Iya, salah satunya misalnya yang saya tangkap dari Bu Yuli tadi, misalnya kelas dalam kondisi kotor, Bu Yuli berdiri, nggak mau masuk, kemudian ada yang terlambat berapa menit disesuaikan. Mereka harus berdiri sesuai dengan berapa menit mereka terlambat, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah ini termasuk punishment atau termasuk konsekuensi gitu, Bu ya? Iya, betul, Pak. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sebenarnya gini, punishment dan sanksi atau konsekuensi itu mirip-mirip, Bu. Mirip-mirip menurut saya. Hanya saja ini lagi, kita kembali ke yang saya tampilkan. Kelihatan nggak, Bu Vivit ya? Iya, kecil tapi Bapak. Kecil ya. Mungkin bisa menggunakan slide. Nah, ini sudah cukup. Ini sudah ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini, Bu. Jadi kalau punishment itu atau hukuman itu, misalnya saya contohkan di sini, misalnya mendorong anak menyakiti diri, mendorong anak menyakiti diri sendiri, misalnya mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, atau lebih kepada kalau kasus yang dari Bu Yuli ini lebih kepada mana ya di antara ini, di antara beberapa perbedaan antara hukuman dan sanksi konsekuensi ini. Nah, ini misalnya anak membenci kedisiplinan. Jadi menurut saya hukuman itu akan menimbulkan anak bisa membenci kedisiplinan. Sedangkan untuk sanksi atau konsekuensi itu anak akan lebih menghargai kedisiplinan. Kembali lagi kepada pertanyaan Bu Yuli, apakah apa yang disampaikan kasus yang dialami oleh Bu Yuli itu adalah bentuk hukuman atau konsekuensi? Nah, menurut saya itu kan sebelumnya sudah merupakan kesepakatan kelas. Ada kesepakatan. Jadi kalau ada kesepakatan, saya kira ini masuk ke konsekuensi, Bu. Masuk ke konsekuensi. Karena kesepakatan. Tapi kalau hukuman, kalau hukuman itu misalnya kita terbitkan hukuman tidak melibatkan siapa yang akan diberikan hukuman misalnya. Itu ranah misalnya begini. Misalnya sekolah membuat peraturan yang tanpa disadari itu hasil murni dari pihak sekolah, tidak melibatkan pihak lain. Kemudian hal itu kemudian disampaikan bahwa ini loh yang harus dilakukan. Jika tidak, maka ada hukuman. Akan tetapi kalau sudah merupakan kesepakatan dari awal, saya kira itu bukan hukuman ya, tapi bentuk konsekuensinya, Bu. Dan menurut saya kasus dari Bu Yuli itu masuk ke konsekuensi, Bu, atau sanksi sebenarnya, bukan hukuman.
Jadi masih bisa diberlakukan ya Pak ya? Tidak menyalahi ini ya, kurikulum merdeka ya Pak ya? Saya kira enggak, Bu. Karena itu kesepakatan. Kan diawali dengan apa namanya tadi? Sebentar saya coba cek tadi. Kan diawali dari sebentar. Dari maaf. Diawali sebentar. Nah, ini tuh. Nah, dari ini. Jadi, misalnya dari sini, dari peraturan kelas, ini kita coba sebagai guru nih. Kita coba buat peraturan ini loh, peraturan kita. Sepakat tidak kalian untuk seperti ini? Kalau misalnya ada yang belum, maka kita rubah. Kita rubah sesuatu yang tidak sesuai misalnya. Kalau sepakat antara satu kelas dengan pihak guru, maka itu menjadi sebuah keyakinan. Yang keyakinan itu tidak boleh dilanggar, tidak boleh harus dilakukan seperti itu karena merupakan sebuah keyakinan kelas. Sehingga terbentuk lingkungan positif yang pada akhirnya bermuara pada budaya positif. Kalau saya dengan kasus dari Bu Yuli itu adalah bukan bentuknya punishment, Bu, tapi konsekuensi yang harus mereka terima karena diawali dengan adanya keyakinan kelas. Kurang lebih seperti itu, Bu Yuli. Baik, terima kasih Pak Isayadi penjelasannya. Memang dari awal saya tetap menerapkan seperti itu, bukan maksud saya menghukum siswa. Kalau menghukum siswa, anak tidak boleh masuk kelas. Betul, betul. Kalau di dalam kelas anak masih bisa mengikuti materi, tetapi dia harus tanggung jawab atau bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Mungkin itu Pak ya. Berarti dia masuk ke konsekuensi Pak ya. Konsekuensi, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada mungkin ini luar biasa diskusinya nggak terasa memang banyak sekali waktu yang dijadikan diskusi pada malam hari ini. Namun mungkin satu penanya terakhir sebelum kita akhiri kegiatan diskusi pada malam hari ini, ada Pak Adi Sastriawan yang tadi sudah sempat ingin bertanya. Silakan Pak Adi. Baik Bu Vivi, terima kasih waktu yang diberikan. Ya. Semoga masih ada waktu ya Bu Vivi. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Pemaparan yang disampaikan oleh pemateri tadi sudah sangat luar biasa, memberi gambaran baru bagi kita semua tentang bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah. Dan penerapan disiplin positif juga sangat membantu saya di bagian kesiswaan, bagaimana penerapan disiplin positif itu tidak bisa terwujud di sekolah. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin ini hanya saran saja Pak Sayadi. Baik, Pak. Semoga bisa diterima. Di situ tadi Pak Sayadi menjelaskan tentang perbedaan hukuman dengan sanksi, garing, konsekuensi. Mungkin menurut saya lebih pas perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Jadi tidak diembel-embeli oleh sanksi. Karena menurut saya hukuman dengan sanksi itu 11-12. Jadi mungkin lebih pas perbedaan hukuman dengan konsekuensi, mungkin itu Pak Jadi. Semoga bisa diterima. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sedikit saya menyimpulkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Sayadi, bahwasannya di sekolah itu harus tercipta budaya positif. Sehingga kalau sudah tercipta budaya positif, akan tercipta iklim yang positif di sebuah sekolah. Kalau iklim positif sudah tercipta, tentunya sekolah itu akan menjadi aman dan nyaman. Sekolah itu akan menjadi rumah kedua bagi semua warga yang ada di dalamnya. Nah, budaya positif itu bisa diwujudkan melalui salah satunya adalah disiplin positif. Gitu Pak Sayadi ya. Semoga ini diluruskan, kalau salah bisa diluruskan. Betul, Pak. Betul, Pak. Melalui penerapan disiplin yang positif. Nah, penerapan disiplin positif itu bisa diwujudkan melalui peraturan kelas yang sudah dikemas menjadi keyakinan kelas. Begitu Pak Sayadi ya? Betul. Oke, siap. Nah, kalau sudah berbentuk keyakinan kelas,
maka keyakinan kelas itu akan berjalan dengan baik jika ada siswa yang indisipliner tadi, penyelesaiannya atau solusinya melalui penerapan segitiga restitusi. Semoga tidak salah saya merangkum dari penjelasan Pak Sedi. Ya, jadi melalui penerapan segitiga restitusi. Karena di dalam penerapan segitiga restitusi itu kita akan membawa anak, menggiring anak paham akan kesalahannya. Nah, dengan paham dengan kesalahannya, anak akan memperbaiki kesalahannya sehingga mereka akan kembali menjadi dengan karakter yang lebih kuat. Gitu Pak Sedi ya. Nah, tentunya apakah saya masih terdengar Pak Sedi? Siap, sudah masih Oke. Pak. Masih Pak Adi. Nah, tentunya di dalam menerapkan segitiga restitusi tadi, keyakinan kelas tadi, tentunya butuh dukungan dari semua warga sekolah, terutama bagi guru. Karena saya yakin bahwasannya di dalam menerapkan segitiga restitusi itu, kalau itu hanya dilakukan oleh seorang bagian siswaan yang dibantu oleh BK, itu tentunya akan sangat kewalahan. Karena di dalam penerapan segitiga restitusi, itu penyelesaiannya butuh waktu. Jadi tidak serta-merta 1 menit selesai. Jikalau pelanggarannya yang dilakukan oleh banyak siswa. Nah, Pak Sayadi sebagai calon guru penggerak, bagaimana menyikapi hal itu, dan apa tindak lanjut yang akan dilakukan Pak Sayadi agar budaya positif itu bisa terwujud di sekolah melalui disiplin yang positif itu dan penerapan segitiga restitusi. Itu Pak Sayadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tindak lanjutnya agar budaya positif terwujud dengan disiplin positif dan juga penerapan segitiga restitusi. Begitu. Okay. Tentu segitiga restitusi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sayadi, ini adalah kontrol seorang guru sebagai manajer, begitu Pak ya? Ya, betul. Monggo, silakan Pak Sayadi dijawab pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Adi. Luar biasa sekali Pak Adi. Terima kasih sudah menyampaikan beberapa bagian yang saya sampaikan dalam bentuk paparan itu. Yang saya tangkap bahwa apa tindak lanjut saya selaku calon guru penggerak, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa rencana tindak lanjut atau RTL saya pribadi yang mungkin nanti juga bisa kita bekerja sama dengan teman-teman CGP yang lain, baik di satu sekolah maupun di luar sekolah kita. Yang pertama adalah tentu saja untuk mencapai budaya positif itu ada beberapa hal yang memang harus kita lalui. Salah satunya dengan segitiga restitusi ini, Pak Adi. Nah, salah satu bentuk tindak lanjutnya adalah saya secara global berencana gimana caranya untuk melakukan, mohon maaf, perubahan yang pada akhirnya ini perubahan yang signifikan, meskipun tidak semudah yang saya bayangkan Bapak Ibu, dengan kondisi sekolah, baik di komunitas saya di SM, maupun secara umum di SMKN 2 Pamekasan, sangat tidak mudah. Akan tetapi ini saya sudah bertekad untuk melakukan pengimbasan, Pak Adi. Melakukan pengimbasan yang bisa dimulai dari diri saya sendiri, Pak Adi. Jadi sebelum saya masuk ke CGP, paling tidak saya punya cerminan bahwa saya setelah masuk CGP ini akan menjadi, mohon maaf, bisa lebih baik misalnya. Yang sebelumnya misalnya saya pada saat masuk ke sekolah terkadang masih masih ada terlambatnya. Alhamdulillah mungkin karena tumbuh rasa malu itu, sehingga saya mencoba untuk tidak terlambat lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini secara langsung yang mulai dari diri saya dulu, Pak Adi.
Kemudian yang kedua, mencoba untuk menjadi teman untuk siswa saya. Dengan tanda kutip, teman plus manajer bagi mereka. Sekalian juga saya selain sebagai tempat berbagi untuk mereka, saya juga menjadi tempat untuk menjadikan mengontrol, jadi manajer bagi mereka, sehingga mereka tidak semata-mata menganggap kita sebagai teman, akan tetapi terkadang disalahgunakan oleh mereka. Nah, itu yang saya hindari, Bapak dan Ibu, terutama Pak Adi, itu yang saya hindari. Jadi tetap sementara saya menjadi teman mereka, akan tetapi masih dalam koridor tertentu yang tidak boleh pada akhirnya mereka kurang ajar misalnya, atau kurang sopan santun kepada kita. Kemudian untuk siswa sendiri misalnya, saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru yang dirindukan oleh mereka, bukan malah yang dibenci oleh mereka. Itu yang salah satu cita-cita saya, mudah-mudahan ini tercapai. Jadi saya ingin menjadi guru yang dirindukan oleh mereka. Jadi pada saat saya tidak masuk, saya dirindukan. Bukan pada saat saya masuk malah, wah ini lagi yang masuk, ini lagi pelajarannya, susah. Misalnya begitu, itu yang saya hindari Pak Adi. Karena itu saya mencoba untuk menjadi teman, sekaligus juga menjadi manajer buat mereka. Nah, itu dari sisi siswa. Kemudian dari sisi teman sejawat misalnya, saya akan mencoba untuk mengimbaskan apa yang saya terima selama ini dalam pelatihan atau pendidikan guru penggerak ini, Pak Adi. Saya berencana untuk mengajak teman-teman CGP di sekolah kita untuk ada tindak lanjut. Mudah-mudahan teman-teman CGP yang lain menerima hal ini, paling tidak apa yang kita alami selama ini itu juga bisa dirasakan oleh mereka, sehingga paling tidak lambat laun mereka, mohon maaf, beliau Bapak Ibu teman sejawat kita bisa mengimplementasikan dalam misalnya KBM, dalam keseharian, dalam komunikasi antar teman sejawat, kemudian dengan atasan dan lain sebagainya. Mungkin begitu, Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Sayadi atas jawaban yang diberikan. Jadi intinya yang sempat saya simak, Pak Sayadi akan melakukan tindak lanjut pengimbasan kepada teman-teman sehingga penerapan itu bisa dilakukan. Nah, itu sesuai dengan harapan saya, Pak, karena dengan pengimbasan itu tentunya nanti budaya positif akan terwujud di sekolah, sehingga Amin. Mungkin akan membantu saya, Pak, dalam bagaimana saya menerapkan disiplin di sekolah, Pak. Terima kasih, Pak Sayadi. Sama-sama, Pak Adi. Baik, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Adi sudah bertanya, kemudian juga membantu menyemarakkan kondisi pada malam hari ini. Tadi Pak Saidi sudah menjelaskan bahwasanya cara yang akan dilaksanakan ada dua tadi Pak Sayadi menjelaskan. Pertama dari sisi siswa, bagaimana Pak Sayadi menjadi kontrol guru sebagai seorang teman dan juga sebagai seorang manajer begitu. Kemudian untuk yang kedua adalah bagaimana posisi Pak Sayadi untuk dalam sisi teman sejawat sehingga nanti bisa mengimbaskan, kemudian juga bisa sama-sama mengimplementasikan poin-poin penting dalam budaya positif sehingga bisa menjadi memunculkan karakter-karakter baik tidak hanya kepada anak-anak tapi juga seluruh warga sekolah. Dalam hal ini pastinya ruang lingkupnya lebih mengerucut di SMK Negeri 2 Pamekasan. Tentu juga bisa diimbaskan di sekolah-sekolah lain begitu ya Bapak Ibu yang sudah hadir dari Propo, dari SMK 3 dan lain-lain. Mohon maaf Bapak Ibu yang sudah raise hand malam hari ini karena waktunya memang sudah sangat. Oke? Boleh nggak? Ini satu lagi Bu Pipit ya, Bu Dwi ya, boleh nggak Bu Pipit? Boleh. Pertanyaan begitu maksudnya Pak ya? Bisa atau komentar lainnya
Itu Baik, juga satu kali reset. lagi begitu. Boleh, Ya, boleh boleh. Pak Sayadi. Permintaan dari yang membuat undangan tentu saja. Mudah-mudahan Terima teman-teman kasih. peserta yang lain masih bisa stay di room ya. Baik, Mudah-mudahan. ini ada Ibu Suhartati yang ingin. Boleh nggak ini kalau dari luar SMK 2 dulu, Bu? Oh, dari Boleh. luar SMK 2. Dari siapa ada Siapa ya? yang bertanya tadi? Dwi Meilianti siapa Oh, ya? Ibu Dwiyanti Meliani. Iya. Baik. Baik, silakan. Mohon maaf Bu Suhartati ya. Karena tadi sudah ada banyak perwakilan dari SMK kita. Saya tidak bertanya kok Ibu. Oh ya, baik. Bu Tati ini bertanya atau seperti apa Bu Tati? Saya tidak bertanya, cuma sumbang saran saja. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Yuli kalau tidak salah ya, itu sudah membuat kesepakatan dengan konsekuensi. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita pendidikan itu sebisa mungkin memang untuk berpusat kepada siswa atau peserta didik. Jadi kita buat keyakinan kelas itu dari apa yang diinginkan oleh siswa untuk membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, kan begitu Pak ya? Betul. Nah, jadi kita sebagai guru hanya menggiring mereka untuk membentuk keyakinan yang akan dipertanggungjawabkan oleh semua siswa. Kita mengarahkan kepada hal yang positif tentunya. Jadi kalau bisa konsekuensinya itu tidak mengarah kepada hukuman, apalagi fisik seperti itu, Pak. Ya, hukuman secara verbal atau fisik itu sangat tidak diinginkan, begitu. Sehingga kalau bisa diarahkan untuk sebuah konsekuensi yang mengarah kepada kayak semacam kita ingin menuju pada profil pelajar Pancasila. Ya Pak ya, jadi semua harus bertanggung jawab, tapi dengan konsekuensi yang bagaimana. Jadi kita sebagai guru harus mengarahkan mereka kepada tidak pada mengarah pada hukuman atau sanksi yang memberatkan mereka dalam segi mengarah kepada hukuman atau kepada ya kalau terlambatnya 10 menit, kalau setengah jam kan bisa semaput mereka di depan seperti itu. Jadi kembali kepada kalau bedanya kalau dulu membuat kesepakatan boleh, sekarang kita arahkan bahwa keyakinan itu atau kesepakatan itu akan menjadi peraturan yang dibiasakan oleh siswa. Jadi menjadi sebuah budaya nantinya. Tapi tidak menyingkati mereka gitu loh Pak. Sehingga ada gunanya nanti restitusi tadi akan dilakukan ketika pelanggaran keyakinan itu terjadi berapa kali. Baru kita adakan yang namanya restitusi sehingga mereka menyadari. Seperti itu. Jadi kita lebih kepada motivasi istrinya jadi kena juga Pak. Jadi dari dalam diri mereka kita bentuk seperti itu Pak. Akhirnya akan menjadi budaya. Kalau sudah budaya di kelas, keyakinan kelas sudah diyakini, akan menjadi sebuah keyakinan sekolah nantinya. Sehingga akan tercipta budaya positif yang diinginkan. Seperti itu mungkin Pak Seli. Jadi terima kasih Bu Suhartati sudah memberikan masukan. Seperti itu. Bedanya di kurikulum yang kemarin dengan yang sekarang. Jadi biar semua teman-teman guru lebih paham lagi atau lebih terima kasih. Tidak dengan hukuman. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Suhartati sudah memberikan masukan luar biasa. Tadi ke Ibu siapa tadi? Mohon izin. Tadi Ibu yang Meilianti. Saya Bu, Bu Melianti. Harus Bu Melianti tadi sudah ya gini. Pak Kepala ini. Mohon izin Bapak. Mohon izin. Ya Bu, makasih. Ya. Sebentar Pak Rusdi. masih saya kontrol ini ya kegiatan diskusi malam hari ini. Bu Mei tadi sudah saya persilakan untuk bisa bertanya pada ruang diskusi virtual kali ini. Monggo silakan Bu. Lagi saya nih. Makasih Bu Vivit. Sebenarnya tadi terganjal istilahnya yang Bu Yuli tadi gitu loh. Oh, itu yang pertama. Karena sama dengan Bu Tati tadi, ya. Mohon maaf tadi mohon maaf ini tadi Pak Rusdi ya yang ingin bertanya. Kan sudah di awal saya bilang pakai nama anak saya Bu ya. Nggak dihafal lah Mas Amjan. Lagian Bapak diganti Pak kalau lagi ada di rumah. Kurang setuju. Nama samaran. Sedikit kurang setuju dari Bu Yuli. Gimana kalau telatnya sampai 1 jam? Anak mungkin masuk di 1 jam gitu.
Baik. lebih ke Sama-sama, Pak. memotivasi. Kemudian pertanyaan saya atau nanti mungkin Pak Sayadi, kan setiap sekolah itu punya visi, punya misi. Nah, di situ ada budaya positif. Gimana nanti budaya positif itu diarahkan untuk menuju atau di-link-kan atau di-match-kan dengan visi dan Profil. misi sekolah kita gitu. Contohnya misalkan siap kerja, ramah, kreatif dan inovatif, mungkin nanti diarahkan ke sana sehingga nanti kena ke misi sekolah gitu. Juga dari misalkan contohnya misalkan yang kita terapkan untuk yang beriman dan bertakwa, misalkan kita sholat duha. Atau misalkan ramah, misalkan kita sudah memulai dengan cara menuntun, mematikan sepeda motor dari mulai pintu gerbang. Gimana dengan kalau nanti diarahkan kepada yang lain gitu, untuk misi-misi yang lain dari sekolah kita. Mungkin Pak Hadi juga bisa memberikan contoh yang nanti bisa diimplementasikan di sekolah kita. Seperti itu, terima kasih Pak Sayadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya dari tadi ngeyel. Gak dihafal. Saya ini Bu Pipit ngeyel banget nih. Maksa. Iya, sudah ada namanya, tapi Bapak soalnya enggak. Oh, iya. Bapak enggak jangan-jangan soalnya. nama malam, nama suasana malam ya. Oh ya, kalau malam beda namanya. Ya Allah. Gitu Malam memang kalau beda Pak ya. Subuh. Oke, mohon maaf Pak Rusdi. Kalau- Ya, lain kalau kali Pak kalau Subuh namanya menimbulkan nggak masalah. sama, nggak sesuai, Mbok Yo di on cam lah Pak. Saya biar bisa ngerti kalau yang sedang berbicara Pak Rusdi. Iya. Untung Mohon untung izin. namanya bukan bunga ya. Sebut saja bunga. Iya. Mawar, Pak. Mohon maaf. Masya Allah. Ya Terima Allah, kasih. ya Allah. Terima kasih. Bagaimana Pak Sayadi contoh lain disiplin positif begitu di sekolah? Monggo silakan dijawab mungkin Pak Sayadi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Pernah juga saya melakukan ini, mungkin sebagai contoh pribadi saya. Anak-anak di siswa kita di SMK 2 itu mayoritas adalah dari Madura, Pak. Dari Madura. Cuma terkadang mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa yang menurut saya baik. Jadi yang disampaikan oleh siswa ke guru dengan siswa dengan antar siswa kurang lebih seperti itu. Intinya pernah saya mendapati mereka itu tak besah, Pak. Tak besah. Apakah itu memang kebiasaan dia ataukah itu memang dia tidak bisa menggunakan bahasa yang halus di Madura ya, bahasa Madura itu kan ada halus, Pak. Ada engki inten, ada engki punten, ada injaiyah. Nah, saya pernah mendapati mereka itu ke saya. Jadi bilangnya apa, Pak? Kayak gitu. Enjek, Pak, kayak gitu. Mungkin selama ini juga pernah kita alami Bapak Ibu seperti itu. Nah, bentuk konsekuensinya mereka itu kebetulan sudah berulang-ulang ya, berulang-ulang. Kebetulan waktu itu belum ada yang namanya yang seperti sekarang ini, belum ada namanya sanksi, belum ada namanya kesepakatan kelas, mungkin ada cuma tidak sampai ke sana. Itu jadinya saya mulai setia setiap hari ke besah engki minimal engki enten, kalau bisa engki punten dalam satu hari itu 5 kata. Ya, misalnya tanang itu asta, mata soca. Itu mungkin bisa dijadikan salah satu contoh, Pak, untuk membedakan mereka berbicara itu kepada guru atau mereka bicaranya antar teman. Lebih baik lagi kalau misalnya mereka itu menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang selama ini mungkin Pak, belum maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya memperhatikan pada saat pulang sekolah, Pak.
pulang sekolah itu sudah dijadwalkan jam 15.30 itu baru bel berbunyi. Nah, yang saya lihat dan mungkin Bapak Ibu juga memperhatikan bahwa mereka itu keluar jauh waktu sebelum bel pulang. Bahkan mereka sudah siap-siap kurang lebih 15 sampai 20 menit sebelum bel pulang. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, ini bisa jadi mereka mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh, mohon maaf, guru. Misalnya saya juga. Jadi keluar kelas atau keluar bengkel atau menghentikan kegiatan itu sebelum bel pulang. Nah, setelah pulang, setelah guru keluar misalnya, ya sudah. Mereka sudah tidak ada pengawasan, mereka sudah tidak ada yang mengontrol, mau ngapain lagi di kelas, sudah tidak ada kegiatan. Beda lagi halnya kalau mereka atau siswa itu tetap ditemani. Jadi di kelas atau di bengkel tetap masih ada guru. Saya kira mereka akan patuh, Pak. Mereka akan patuh. Nah, ini yang menurut saya sangat emergensi yang harus kita rubah, Pak. Bisa jadi tidak hanya di sekolah kita, bisa jadi juga, mohon maaf, mungkin di sekolah-sekolah yang lain. Itu sementara yang ada di, mohon maaf, di pikiran saya, Pak Rusdi. Baik, terima kasih Pak Sayadi. Bagaimana Pak Rusdi tanggapan dari jawaban Pak Sayadi? Siap. Terima kasih Pak Sayadi atas jawabannya. Juga. Baik. Terima kasih Pak Rusdi. Mohon maaf tadi saya sempat salah mengucapkan nama. Masih rasanya geli ya, mohon maaf. Baik, ini menjadi akhir dari diskusi pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih tiada terkira untuk Bapak dan Ibu yang sudah sudi meluangkan waktu hadir bersama di ruang virtual pada kesempatan malam hari ini. Tentu saja terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sayadi SPD yang sudah memberikan banyak sekali pelajaran, pengimbasan, sehingga mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi, kemudian diskusi yang sudah dilakukan tadi bisa berimbas tidak hanya kepada kita sebagai guru, tapi juga bisa ditularkan begitu nantinya untuk menciptakan kebaikan-kebaikan atau karakter-karakter baik dari para siswa-siswi di sekolah masing-masing. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kegiatan atau acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup kegiatan atau acara diseminasi budaya positif pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Vivit, boleh silakan, saya Pak. menyampaikan ucapan terima kasih? Silakan. Baik, Pak. terima kasih. Mungkin 1-2 menit mungkin. Mohon maaf kalau sampai malam Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa setelah kegiatan ini selesai, mari bersama-sama kita mewujudkan budaya positif di lingkungan kita masing-masing. Apakah di dalam keluarga, apakah di komunitas kita, apakah di sekolah kita, apakah di kabupaten kita, dan seterusnya. Itu harapannya. Jadi tentu saja budaya positif ini tidak serta-merta begitu saja dicapai, akan tetapi perlu beberapa tahapan yang perlu kita lakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab, dan tentu saja juga dengan rasa ikhlas. Saya kira kalau sudah ikhlas kemudian datangnya dari hati, saya kira bekerja akan lebih nyaman, bekerja akan lebih aman, dan bekerja juga akan lebih tenang, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau di awal saya buka dengan pantun, boleh saya pantun juga yang terakhir Bu Vivit? Boleh. Oke. Kalau nyanyi juga boleh, Pak. Jangan terlalu malam, nggak enak ke tetangga. Baik, terima kasih Bu Vivit, Bapak Ibu sekalian. Tanah luas tak ada tuannya. Tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya, terima kasih
saya ucapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf, saya bukan untuk menggurui, akan tetapi berbagi apa yang selama ini sudah saya dapatkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan, dan mudah-mudahan bantuan dan perhatian dari Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Sayadi. Kesimpulan yang sudah diberikan mudah-mudahan dapat diterima oleh teman-teman guru semuanya, baik di SMK Negeri 2 Pamekasan pun juga dari luar SMK Negeri 2 Pamekasan. Baik Bapak Ibu, selamat beristirahat. Terima kasih sekali lagi. Halo, boleh silakan, ini Pak Sayadi. apa namanya? Foto bersama ya, mumpung. Baik. Ya, di on cam ya. Mohon untuk selesaikan share screen-nya, Pak. Boleh diturunkan share screen-nya. Gimana Bu Pipit? Masih? Iya, masih Pak. Sebentar. Sebentar, Bu. Stop sharing di bawah, Pak. Stop share ya. Iya. Agak kecil ini. Sudah? Oke. Sudah ya? Baik. Baik, kita sebelum ditutup, mohon izin Bapak Ibu untuk